Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konferensi pers BNPB dan Pertamina di Posko Tanggap Bencana Media Center Aceh. Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sajikan ke pangkuan sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman media, seperti biasanya sejak kemarin kita setiap hari melakukan 2 kali konferensi pers seperti yang diinginkan oleh Media Center dengan narasumber yang berbeda. Pada hari ini kami memfasilitasi, pihak Media Center memfasilitasi kedua pihak, yaitu pertama Pertamina terkait dengan beberapa isu tentang kelangkaan BBM dan masuknya kapal gas yang kemarin sudah masuk dan pola distribusi. Nanti tentatif saja silahkan ditanyakan. Sedangkan BNPB termasuk salah satunya tentang daerah-daerah yang masih terisolir dan belum tersentuh, yang mungkin apa yang sedang diupayakan dan apa terhadap isu-isu yang mungkin muncul di luar, nanti silahkan secara terbuka untuk ditanyakan langsung. Saya kira saya cukupkan, tapi yang paling penting begini kawan-kawan, permohonan kami kepada Anda selaku juru bicara penanggulangan bencana ini dari pihak pemerintah Aceh, agar teman-teman media tidak terlalu fokus kepada isu 2 bupati itu. Karena saya lihat, kenapa saya katakan seperti itu, karena kemarin ketika Pak Gubernur doorstop dengan TV di Lanut Sin, dan tadi juga waktu konferensi pers beberapa dengan Ibu Khofifah, muncul lagi tentang hal itu. Kami maksudkan supaya publik jangan sampai disuguhi dan kehilangan fokus tentang apa yang sedang dikerjakan untuk penanggulangan krisis ini. Jadi oleh karena itu kami memohon kepada kawan-kawan media, kita lebih fokus kepada apa yang sedang dikerjakan oleh ini dalam rangka menghadapi krisis bencana ini, tidak kemudian publik terlalu banyak disuguhi drama-drama seperti itu dan merugikan kita dalam penanggulangan bencana. Terima kasih. Maka untuk pertama Bapak dari Pertamina, Pak ya. PNPB dulu dengan Bapak siapa, Pak? Saya Kapus dari PNPB. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini kita kembali akan update situasi dan penanganan bencana banjir dan longsor di 3 provinsi, tidak hanya di Provinsi Aceh. BNPB bersama pemerintah daerah 3 provinsi melakukan upaya-upaya tanggap darurat dan percepatan pemulihan di 3 provinsi, dan tentu saja setiap hari kita akan melaporkan update perkembangan khususnya berkaitan dengan 5 hal. Pertama, pencarian pertolongan, kemudian pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, yang ketiga pembukaan akses jalan darat khususnya, yang keempat berkaitan dengan pemulihan akses komunikasi, yang kelima berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi, dalam hal ini listrik dan tentu saja bahan bakar minyak. Kemarin kita sudah mendengarkan progres dari PLN dalam hal pemulihan akses energi listrik di beberapa tempat, dan target capaian yang akan dilakukan sore hari ini. Kita akan mendengarkan dari PT Pertamina yang juga tentu saja akan memberikan update progres dari pemenuhan kebutuhan BBM di daerah-daerah terdampak. Baik, pertama saya akan menyampaikan update dari hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasi oleh Basarnas beserta tim gabungan di 3 provinsi. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban. Di hari ini Sabtu 6 Desember 2025
Jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa. Tentu saja dalam hal ini BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan optimalisasi dari operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin. Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian Sumatera Utara itu 329 jiwa, dan Sumatera Barat 226 jiwa. Selain itu, kami juga melaporkan korban hilang dari total 3 provinsi masih terdata dalam daftar pencarian tim SAR sebanyak 389 jiwa. Tentu saja angka ini bergerak dinamis. Ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, tetapi di beberapa tempat kemudian dinyatakan atau dilaporkan kembali dalam kondisi selamat, sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa. Per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di 3 provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun hingga operasi pencarian dan pertolongan bisa benar-benar meminimalkan jumlah dari korban hilang ini. Total jumlah pengungsi yang saat ini masih memerlukan dukungan logistik dasar baik itu permakanan maupun non-permakanan berjumlah 817.003 orang. Saya masuk untuk beberapa update progres di beberapa tempat. Untuk daftar wilayah dengan akses yang sangat terbatas, saya mulai dari Provinsi Sumatera Utara. Di Kecamatan Adian Koting itu ada 2 desa, Desa Siantar naik pos-pos berjumlah penduduk 1028 jiwa. Ini distribusi logistik dihantar dengan 2 cara. Pertama via helidrop di beberapa titik kantong pengungsi, kemudian dengan akses jalan kaki dari 4 hingga 6 jam. Ini dilakukan oleh personil TNI Polri, BPBD dan relawan setempat untuk menjangkau desa Siantar naik pos-pos dengan jumlah jiwa 1028 jiwa. Saat ini alhamdulillah sudah dari minggu lalu sudah beberapa kali sorti logistik via udara dan termasuk penebalan dengan diantar jalan kaki dengan jarak yang cukup lama, tetapi ini tetap dilakukan agar warga terdampak bisa mendapatkan bantuan. Kemudian Kecamatan Parmonangan, Desa Hatutua dan Desa Manalu Purba, ini Desa Hutatua ini jumlah penduduknya 345 jiwa dan Desa Manalu Purba ini 1626 jiwa. Ini akses hanya dengan jalan kaki sama sekitar 4 hingga 6 jam, tetapi distribusi logistik sudah mencapai 2 desa ini dengan jalan dipikul dan diantar satu persatu oleh personil TNI Polri, BNPB, BPBD, dan relawan.
pos logistik yang akan diantar dengan jalur darat melalui jalan kaki ini kita drop melalui udara, sehingga dalam satu titik kemudian personil di lapangan bisa mengantarkan secara bertahap. Untuk distribusi logistik via udara yang dilakukan di Sumatera Utara hari ini terdistribusi 11 sorti, karena beberapa tempat sudah mulai bisa dilakukan dengan jalur darat, sehingga truk distribusi logistik dengan bobot hingga 10 ton itu sudah bisa berjalan di beberapa titik. Tetapi optimalisasi bantuan udara saat ini kita targetkan menjangkau titik-titik kantong-kantong pengungsi yang tadi saya sampaikan, beberapa titik yang masih harus ditempuh jalan kaki dari titik daratan atau dropping logistik via udara. Kemudian untuk Provinsi Aceh, kami sampaikan distribusi logistik via udara yang terlaksana hari ini kita masih sempat terhalang. Tadi 2 jam rekan-rekan juga pasti merasakan kita ada hujan intensitas sedang hingga lebat dari jam 11 hingga jam 1, tetapi kita masih tetap bisa merealisasikan 16 sorti bantuan udara, setengahnya itu langsung ke kantong-kantong pengungsian masyarakat. Dan satu hal yang progres sangat penting yang kita ingin laporkan khusus untuk Aceh di hari ini, pagi tadi Kepala BNPB meninjau langsung RSUD Aceh Tamiang. Ini RSUD Aceh Tamiang per hari ini itu sudah bersih, listrik yang dari bersumber pada genset 100.000 watt yang di delivery kemarin itu sudah beroperasi, sehingga layanan-layanan kesehatan sudah bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Ini sudah dipastikan. Nanti kami akan rilis dokumentasi visual dan videonya, pernyataan dari Bupati Forkopimda yang tadi langsung menyaksikan beroperasinya kembali RSUD Aceh Tamiang. Dan pagi hari ini juga helikopter kita dari Lanut Iskandar Muda itu berhasil membawa genset 250.000 watt milik PLN dengan berat 2,8 ton. Kita daratkan di Takengon. Ini oleh PLN khusus dedikasi untuk RSUD Aceh Tengah. Dan itu sudah mendarat tadi pukul 13.30. Ini sangat penting supaya nanti RSUD Aceh Takengon kita harapkan besok pagi juga sudah bisa menyala dan beroperasi, sehingga saudara-saudara kita di Aceh Tengah yang sebelumnya mungkin belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dari RSUD karena belum ada sumber energi listrik, mulai besok pagi itu sudah bisa berfungsi kembali. Jadi ada 2 milestone yang sangat penting khususnya untuk sektor kesehatan di Provinsi Aceh pada hari ini. Untuk Sumatera Barat, sorti bantuan udara saat ini menjangkau pada umumnya fokus di Kabupaten Agam. Kita ketahui Kabupaten Agam khususnya Kecamatan Palembayan itu merupakan daerah paling terdampak akibat Galodo, banjir longsor yang saat ini hingga hari ini masih menyisakan daftar pencarian orang secara total di Kabupaten Agam itu masih 186 orang. Ini kita harapkan tim pencarian dan pertolongan yang dikoordinasi oleh Basarnas tetap bisa optimal. BNPB bersama
BMKG dan TNI Angkatan Udara bersama sektor terkait tetap melakukan operasi modifikasi cuaca hingga hari ini. Memang ada beberapa kali dari 2 hari ini kita mengalami hujan intensitas sedang dengan durasi 1 hingga 2 jam di siang hari. Tetapi optimalisasi dari operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu masih tetap kita kejar supaya tim darat, baik itu tim pemulihan akses jalan, kemudian tim pemulihan energi, pemasangan tiang listrik, tim Pertamina. Kita tahu akses-akses jalan yang baru terbuka sangat rentan, masih akan terjadi genangan kalau hujan turun. Jadi ini masih terus kita jaga dan operasi modifikasi cuaca akan terus kita lakukan sampai batas waktu nanti tim darat memang sudah selesai melaksanakan tugas utamanya mereka. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk progres penanganan situasi dan penanganan per hari ini. Tentu saja kita akan memberikan waktu kepada Pertamina untuk menyampaikan progres pemenuhan atau pemulihan energi khususnya di Provinsi Aceh hingga hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait tadi menyambung dari Pak Abdul BNPB terkait dengan pemenuhan khususnya energi dalam hal ini BBM dan LPG, dapat kami sampaikan beberapa progres yang sudah kami lakukan dan perkembangan di lapangan. Yang pertama terkait dengan suplai BBM. Jadi alhamdulillah secara umum progres suplai atau penyaluran BBM di wilayah Aceh mengalami peningkatan dari sebelumnya, mulai dari bagian Aceh bagian timur. Sebelumnya yang Aceh mulai dari bawah Aceh Tamiang itu sebelumnya masih ini ya terisolir dan saat ini sudah bisa dilewatin, dan ini salah satu yang menyebabkan beberapa kendala sudah dapat kami selesaikan. Jadi di Aceh Tamiang sendiri dari 7 SPBU yang ada, alhamdulillah 3 sudah beroperasi. Jadi ada penambahan yang progres per hari ini ada 2 ya, 1 yang operasi dan 1 yang menggunakan PTO atau mobil tangki yang dia langsung penyaluran ke konsumen. Sedangkan untuk 4 SPBU lagi ini dalam proses perbaikan karena memang bencana banjir di wilayah Aceh Tamiang ini cukup dahsyat. Hampir separuh SPBU itu terendam. Jadi ini kami berproses menyelesaikan semuanya agar distribusi BBM khususnya di wilayah Aceh Tamiang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk ke arah utaranya, alhamdulillah di Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara ini sudah normal, dalam arti 100% sudah beroperasi semua. Aceh Tenggara juga sudah, Singkil, Subulu Salam juga sudah, Lok Sumawe alhamdulillah semuanya sudah beroperasi. Biren, nah Biren ini alhamdulillah sudah beroperasi, namun karena ada titik putus jembatan Kutablan, sehingga dari suplai yang awalnya wilayah Biren dan Pidijaya disuplai dari depot Lok Sumawe, karena tidak mobil tangki kita tidak bisa melewati jalur yang putus, akhirnya kita tarik disuplai dari Kroeng Raya atau dari Aceh Besar. Nah, selanjutnya yang ke arah barat, alhamdulillah semuanya normal, mulai dari Biren, Pidijaya, Pidi, Aceh Besar, Kota Banda Aceh sendiri yang beberapa hari lalu mengalami antrian yang cukup panjang dan merata. Alhamdulillah dengan kerjasama dari berbagai pihak kita dapat
menurunkan tingkat antriannya dan kalau kita lihat saat ini sudah kembali normal. Jadi alhamdulillah Banda Aceh dan sekitarnya sudah kembali normal. Untuk Aceh wilayah barat sampai dengan Aceh Selatan suplainya juga alhamdulillah normal. Sempat di awal-awal bencana terdapat bencana di beberapa jalur, namun alhamdulillah jalur barat ini sudah kembali normal. Jadi PR kita dan PR kita bersama di Aceh bagian tengah, kita ketahui bersama bahwa di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luwes ini relatif masih terisolir. Dan ini kami tetap berkomitmen untuk bersinergi dengan tim terkait, mulai dari Dinas PU untuk pengerjaan pembersihan ini ya, sisa-sisa dari banjir dan longsor, terus dengan tim terkait TNI, Polri untuk pengamanan suplai dan lain-lain. Alhamdulillah kami bisa masuk melalui jalur udara. BBM dikirim dari Kuala Namu, dari Medan, dan kita sampaikan di Bandara Rebeleh di Bener Meriah, yang selanjutnya melalui jalur darat kita distribusikan ke Aceh Tengah. Nah, ini bentuk komitmen kami untuk membantu penanganan pasca bencana ya. Jadi harapannya akses-akses yang selama ini masih menutupi wilayah tersebut bisa terselesaikan dan distribusi baik itu BBM, LPG maupun produk-produk yang lain ini bisa lancar kembali. Ini terkait BBM, terkait LPG, alhamdulillah tadi malam jam 1, sekitar jam 1, kapal yang membawa ski tank, membawa LPG dari terminal LPG Arun atau Lok Sumawe sudah sandar, sudah bongkar di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Dan per tadi pagi LPG yang sudah datang, sudah masuk ke SPBE masing-masing, sudah kita salurkan ke masing-masing kabupaten kota. Termasuk di Kota Banda Aceh tadi juga ada beberapa operasi pasar untuk penyaluran LPG kepada masyarakat. Dan selanjutnya karena memang masih terkendala dengan jalur distribusi darat di Biren, sehingga untuk saat ini jalur distribusi kami melalui jalur laut, melalui kapal. Semalam sudah kita berangkatkan lagi dari Banda Aceh untuk mengisi LPG di terminal LPG Arun sebanyak 16 ski tank, dan ini nanti yang akan balik lagi untuk mensuplai LPG di wilayah Aceh bagian utara dan Aceh bagian barat. Untuk selanjutnya wilayah-wilayah yang timur ini relatif tidak ada kendala karena terminal utama kami di Lok Sumawe, sehingga untuk SPB wilayah Aceh bagian timur relatif lancar, sehingga dapat disampaikan bahwa mulai dari Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, sampai dengan Singkil, Subulu Salam, ini alhamdulillah suplai LPG-nya itu kembali ke angka normalnya. Untuk yang jalur tengah, ini mungkin PR bagi kami dan PR bagi semuanya. Kemarin sudah kita suplai beberapa tabung LPG ke Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk membantu dapur umum di wilayah Bener Meriah melalui Pemdanya masing-masing. Mungkin itu update dari Pertamina terkait pemenuhan penyaluran bahan bakar minyak maupun LPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan
media, ini merupakan informasi yang sangat penting. Saya tadi merekap ulang sedikit bahwa suplai BBM untuk Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Suku Salam itu sudah 100% katanya. Iya, boleh Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu dari 7 SPBU, 3 sudah beroperasi, 4 masih dalam perbaikan. Khusus untuk Aceh Tamiang, kalau 3 dari 7 SPBU sudah beroperasi, kita bisa melihat progresnya akan sangat signifikan dalam beberapa hari ke depan, karena energi listrik kemarin disampaikan di energi listrik yang jumlahnya ada 1000-an yang rusak, itu juga sudah dalam progres. Saat ini BBM juga sudah beroperasi 3 dari 7 SPBU. Harapan ini Aceh Tamiang bisa akan segera pulih, terutama untuk operasi-operasi pembersihan jalur-jalur darat di dalam kota, dan juga tentu saja di bagian kawasan pemukiman masyarakat ini akan lebih bisa diakselerasi. Untuk Pidi Jaya hingga Banda Aceh itu juga sudah 100%. Tinggal memang PR-nya di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Kayubues. Ini memang kita akan mendorong percepatan pembukaan akses darat yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman PUPR, BPJN. Kuncinya memang di 2 jembatan, itu jembatan Giren dan jembatan Meredu. Kalau ini 2 akses ini bisa pulih segera, maka lintas timur akan bisa dilalui secara otomatis. Juga akses ke bagian tengah, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Kayubues juga akan bisa ditempuh, insya Allah. Tetapi hingga saat ini Pertamina juga menyalurkan BBM via jalur udara. Ya. Ada 2, kemarin kita sampaikan ada 1000 liter biodiesel dan 1000 liter Dexlite. Ya. Ini juga menjadi penting untuk LPG gas. Ini juga sudah disampaikan, sehingga kita harapkan proses pemulihan atau pemenuhan kebutuhan energi ini benar-benar bisa kita lihat progres signifikannya. Ini memasuki hari ke-10 pasca bencana. Kita harapkan memang segera masyarakat, saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak bisa segera pulih keseluruhan akses, baik itu transportasi, komunikasi, dan juga dari sektor energi. Sekali lagi, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, swasta, dan juga pemerintah daerah tentunya akan terus bahu-membahu untuk bisa melakukan percepatan yang optimal agar fase tanggap darurat ini bisa kita segera selesaikan di 5 sektor prioritas tadi, dan kita akan nanti mulai masuk pada early recovery yang nantinya akan sangat-sangat menentukan nanti proses dari warga dan saudara-saudara kita yang berada saat ini di lokasi terdampak. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Pak Juru Bicara. Baik, ini sesi tanya jawab. Langsung aja. Saya dibatasi aja, Pak. Dibatasi aja ya. Kira-kira 4 pertanyaan Pak ya, masing-masing 2. Silakan, ada yang memulai. Dengan konten dong. Baik, perkenalkan saya Fazliana dari Media Modus Aceh.co. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Misbah. Nah, jadi semenjak Aceh menjadi daerah darurat bencana ini Pak, apakah dari segi BBM itu ada penambahan kuota setiap harinya atau Pak? Langsung aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dapat kami sampaikan secara provinsi memang belum pulih 100% karena ada beberapa daerah yang tadi disebutkan seperti Benar Meriah, Aceh Tengah, Kayubues ini masih terisolir, jadi suplai kami belum maksimal. Kami baru mensuplai melalui udara untuk membantu proses penanganan di sana dari dinas-dinas terkait untuk membuka akses sehingga jalur darat bisa dilewati kembali. Namun untuk wilayah-wilayah yang terdampak, wilayah yang terpengaruh
seperti Banda Aceh dan lain-lain, ini secara suplai sudah melebihi. Karena kayak kemarin di Banda Aceh, suplai kita udah mendekati 2 kali lipatnya karena adanya panic buying yang tentunya dengan kondisi listrik masih padam, hampir penggunaan genset ini maksimal. Nah, ini juga sedikit banyak menambah konsumsi BBM dan ini yang sudah kami penuhi dan alhamdulillah insya Allah kalau kita lihat di hari ini contohnya kondisi di Banda Aceh itu relatif mulai normal kembali. Jadi secara volume memang kami terus lakukan penambahan, memang kami terkendala di beberapa daerah yang masih terisolir. Namun demikian komitmen kami tetap bahwa Pertamina akan memenuhi kebutuhan tadi yang ditanyakan BBM, kebutuhan BBM untuk masyarakat Aceh, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Selamat sore Bapak, saya Dita dari TPRI Aceh. Saya ingin ke Pak Abdul terkait cuaca wilayah Aceh sendiri kan saat ini sedang di puncak musim hujan ya Pak, dengan intensitas hujannya sendiri sedang sampai lebat. Dari BNPB sendiri atau pemerintah sendiri selain modifikasi cuaca akan melakukan antisipasi apa agar banjir sendiri di daerah-daerah rawan tidak terjadi, serta mungkin boleh dijelaskan lebih jelas mungkin Pak terkait modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BNPB atau terima kasih. Baik, secara umum BNPB dalam melakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan tidak hanya di Aceh sebenarnya, itu melakukan langkah-langkah hulu hingga hilir. Hulunya ini kita mencoba mengurangi faktor pemicunya. Faktor pemicunya adalah hujan. Nah, pada saat siklon kemarin datang, tentu saja ini tidak bisa dilakukan modifikasi cuaca karena ini bukan monsun normal dan persentase uap air yang pada saat siklon itu tidak akan bisa kita modifikasi karena itu sangat besar. Nah, pada saat ini kita balik pada siklus monsun normal pada siklus musimnya. Nah, ini bisa kita modifikasi sehingga kami berkoordinasi dengan intensif bersama BMKG yang menyampaikan kalau ada atensi khusus terkait dengan mungkin ada pada satu kawasan pada satu waktu mungkin pada malam hari ini akan ada intensitas hujan sangat tinggi, maka biasanya 1 hari 2 hari sebelumnya kami melakukan operasi modifikasi cuaca sehingga intensitas hujan yang mungkin bisa membawa potensi bencana banjir dan longsor itu intensitasnya sudah kita kurangi. Nah, kalau misalkan intensitas di hulunya sudah kita kurangi, BNPB kemudian juga mendukung pemerintah daerah untuk melakukan kesiapsiagaan, baik itu dari sisi alat, perangkat, personil, dan anggaran. Ini yang biasa kita lakukan, sehingga dari hulu pemicunya kita kurangi intensitasnya, di hilir kesiapsiagaan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakatnya kita kuatkan. Mungkin itu. Baik, satu lagi Pak. Saya Sherly dari Jempa, saya mau menanyakan ke Pertamina. Jadi tadi kan kita mendengar bahwa pasokan sudah mulai lancar ya. Tapi sampai hari ini kita masih mendapat laporan, terutama di Langsa itu antrian BBM masih panjang dan pengecer juga masih banyak. Jadi tidak sampai 1 liter aja itu dihargai 20.000. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pasokan tadi yang disampaikan telah lancar, antrian itu akan terkurangi besok atau kapan? Terus apakah ada dari Pertamina mengantisipasi kenapa kok bisa terjadi pembelian yang sampai akhirnya ada pengecer? Yang itu akan membuat masyarakat terpaksa membeli di luar dengan harga yang, karena kalau memang itu tidak ada diantisipasi, saya pikir itulah yang salah satu penyebab harga antrian jadi terlalu panjang karena dibiarkan orang-orang yang membeli gereja-gereja besar. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dapat kami sampaikan Mbak, untuk kota Langsa ini kan suplai
reguler itu dari Hulu Terminal atau Depot Medan, dan saat ini dibantu juga dari Lok Sumawe karena akses ke Lok Sumawe sudah terbuka. Dan untuk secara volume kita sudah melakukan penambahan di angka normalnya dan kadang lebih dari normalnya. Terkait dengan antrian, ini seperti halnya di Banda Aceh contohnya, ini sebenarnya secara suplai itu tidak ada berkurang, justru naik. Namun banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya dengan banyaknya penggunaan genset, otomatis masyarakat akan membeli dalam jumlah yang lebih, baik untuk kendaraan maupun untuk gensetnya. Yang kedua, terpengaruh dengan kondisi panic buying. Ketika melihat suatu daerah agak ngantri, ya, jadi secara psikologis kita jadi was-was, jangan-jangan di sini nanti kejadian. Makanya itu salah satu juga penyebabnya. Selanjutnya terkait dengan tadi pengecer, ini sebenarnya kan seperti hukum alam ya, ketika ada potensi-potensi orang untuk menjual kembali bukan di lembaga penyalur resmi ya, di pinggir jalan atau di eceran. Ini kan jadi seperti peluang usaha bagi beberapa orang, dan tentunya ini yang perlu disikapi. Makanya pada H+3 atau 4 kemarin kita koordinasi dengan Provinsi, Dinas SDM, dan Alhamdulillah keluar edaran dari Pak Gubernur sendiri untuk melakukan pengaturan pembelian menggunakan jerigen, dan ini cukup efektif, khususnya kayak di Banda Aceh. Harapannya ini akan efektif ke wilayah-wilayah yang lain. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Besok mungkin dengan yang lain nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dari Muria, Aceh Tengah, Daerah Luas, ini khusus yang bencananya, banjirnya lumayan besar sehingga kerusakannya juga beragam. Alhamdulillah ada 3 yang bisa kita percepat dan kita operasikan per hari ini, sudah operasi. 4 lagi ini sedang dalam pengerjaan untuk perbaikannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa beroperasi kembali. Nah Pak, beberapa hari lalu ada beredar isu bahwa Pertamina hanya mengklaim bahwa stok BBM saat ini itu aman, tetapi tidak disebutkan data realnya itu seperti apa. Maksudnya penyediaannya itu berapa biasanya dan yang ada saat ini itu berapa, itu bisa nggak Pak dijelaskan data realnya itu seperti apa? Iya, terkait stok ada beberapa stakeholder kita ya. Terakhir itu Pak Sekda mungkin bisa konfirmasi juga ke beliau bahwa kemarin Pak Sekda juga ke salah satunya ke Depot Kroeng Raya dan melihat sendiri kondisi stoknya, bahwa stok untuk kondisi penyaluran di wilayah Aceh, khususnya Banda Aceh dan sekitarnya ini cukup. Tapi data realnya itu misalnya berapa liter ataupun berapa ribu liter gitu? Iya, terkait angka, karena pemenuhan stok ini dinamis ya, suplai masuk dari kapal, dibongkar, terus disalurkan lagi, jadi angkanya kan masih ini ya. Jadi secara rata-rata di Depot Kroeng Raya khususnya itu di 5-6 hari aman. Sedangkan hari aman ini dalam arti rata-rata penyaluran dari Kroeng Raya itu di angka 1.300 KL atau sekitar 1.300.000 liter per hari. Jadi dengan asumsi pengiriman setiap hari segitu, Kroeng Raya itu saat ini aman di 5-6 hari dengan kondisi saat ini. Nah, next supply-nya ada yang besok udah masuk, next-nya juga ada masuk lagi, jadi ini sifatnya dinamis.
kita jaga tetap aman sampai dengan suplai berikutnya masuk. Nah, kendalanya sendiri Pak untuk penyaluran itu bagaimana Pak? Kendala apa yang didapatkan oleh Pertamina sendiri Pak? Selain jalur jalan itu terputus. Secara kendala tidak ada ya, dalam arti kami menyalurkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Memang kendala utama tadi yang ke wilayah-wilayah terisolir yang memang ini PR kita bersama untuk segera menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Izin. Baterai juga ada. Di pintu dan Di Benar Meriah jadi mereka itu belum dapat katanya bantuan lebih banyak memang yang dekat-dekat dengan kawasan bandara begitu. Ya, untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah ini dropping logistik via udara yang masih bisa kita lakukan sekarang itu kita lakukan di dua sasaran. Pertama sasaran khususnya posko kabupaten kota, posko kabupaten. Ini kita dropping untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang ada di bawah. Kemudian yang untuk masyarakat di titik-titik pengungsi, itu heli kita berdasarkan koordinat titik pengungsi yang disampaikan oleh Babinsa dan Babinsa Tugas, itu sudah mengejar titik-titik pengungsi. Hitungan kami kalau tidak salah untuk Aceh Tengah saja itu sudah lebih dari 18 sorti yang mengejar ke titik-titik pengungsi ini. Apakah bisa sudah mencapai semua? Belum. Karena frekuensi sorti heli kita juga tidak hanya Aceh Tengah, kita mengcover 14 kabupaten kota, total titik pengungsi di 14 kabupaten kota ini hampir 900-an titik. Jadi ini kita akan secara bertahap, tetapi kalau kita bicara kecamatan, saya pastikan sebuah kecamatan tidak dapat. Tapi memang apakah itu bisa menjangkau semua, itu nanti akan kita evaluasi. Terkait relokasi maaf saya telat barusan. Nah, ini kan modifikasi cuaca terus dilakukan kan. Apakah senyar itu masih ada atau sudah tidak ada? Tapi Senyar itu udah luruh di tanggal 29. 29 November. Tapi sekarang kita baliknya ke musim hujan yang normal. Kita kan udah mulai di Desember ini. Desember itu udah puncak musim hujan. Nah itu yang kita pastikan nggak turun dulu hujan supaya yang tim darat ini bisa optimal. Oke? Oke.